Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan membahas materi tentang paradigma pendidikan guru di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya UU RI nomor 20 tahun 2003. Pengertian paradigma. Paradigma pendidikan adalah suatu cara memandang dan memahami pendidikan dari segi pandang kita mengamati dan mengatasi masalah-masalah pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, penyelenggaraan pendidikan ada beberapa prinsip yang harus dipegang, yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Paradigma pendidikan guru di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama yaitu guru sebagai perancang pembelajaran atau designer of instruction. Di sini, guru dituntut untuk berperan aktif dalam merencanakan proses belajar mengajar dengan memperhatikan berbagai komponen dalam sistem pembelajaran. Yang kedua yaitu guru sebagai pengelola pembelajaran atau manager of instruction. Terdapat 3 macam tujuan guru sebagai pengelola pembelajaran, yaitu yang pertama, tujuan umum. Pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, guru juga berperan dalam membimbing pengalaman sehari-hari ke arah pengenalan tingkah laku dan kepribadiannya sendiri. Sebagai manajer, guru hendaknya mampu mempergunakan pengetahuan tentang teori. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Yang ketiga yaitu guru sebagai pengarah pembelajaran. Guru mempunyai fungsi sebagai motivator dalam keseluruhan kegiatan belajar mengajar. Adapun 4 hal yang dapat dikerjakan guru dalam memberikan motivasi, yaitu yang pertama, membangkitkan dorongan siswa untuk belajar. Yang kedua, menjelaskan secara konkret. Yang ketiga, memberikan ganjaran terhadap prestasi yang dicapai hingga merangsang pencapaian prestasi yang lebih baik di kemudian hari. Dan yang terakhir yaitu membentuk kebiasaan belajar yang baik. Yang keempat, guru sebagai evaluator. Tujuan utama penilaian adalah untuk melihat tingkat keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Selain itu, untuk mengetahui kedudukan peserta dalam kelas atau kelompoknya, dalam fungsinya sebagai penilai hasil belajar peserta didik, guru hendaknya secara terus-menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai peserta didik dari waktu ke waktu. Informasi yang diperoleh melalui evaluasi ini akan menjadi umpan balik terhadap proses pembelajaran. Umpan balik akan dijadikan sebagai titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran selanjutnya. Yang kelima, guru sebagai konselor. Guru diharapkan akan mendapatkan respons segala masalah tingkah laku yang terjadi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus dipersiapkan agar dapat menolong peserta didik memecahkan masalah-masalah yang timbul antara peserta didik dengan orang tuanya. Ya, yang keenam, guru sebagai pelaksana kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang akan didapat oleh peserta didik selama ia mengikuti suatu proses pendidikan. Keberhasilan dari suatu kurikulum yang ingin dicapai sangat bergantung pada faktor kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru. Artinya, guru adalah orang yang bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan segala sesuatu yang telah tertuang dalam suatu kurikulum resmi. Paradigma pendidikan guru di Indonesia sesudah berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2003. Konsep pembaharuan pendidikan dan konsep tugas-tugas guru pada masa pembaharuan pendidikan terdiri dari 3. Yang pertama, tugas guru. Secara garis besar ada 3 tugas pokok guru, yaitu mendidik, mengajar, dan melatih. Yang kedua, pemberian pengetahuan, sikap, dan keterampilan, di mana dapat dilakukan dengan membimbing siswa hingga bisa dalam pengamalan ilmu pengetahuan, menerapkan sikap yang benar, dan menggunakan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pembelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi,
di mana guru akan bergerak atau berperan sebagai penyedia fasilitas atau fasilitator. Selain itu, guru juga berperan sebagai motivator dan yang aktif adalah siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih perbedaan paradigma pendidikan guru di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, ada hak dan kewajiban bagi setiap tenaga pendidik. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, hak tenaga kependidikan termuat dalam pasal 30, di mana setiap tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan tertentu mempunyai hak, diantaranya memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial, memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja, memperoleh perlindungan hukum, dan menjalankan tugasnya. Adapun kewajiban seorang pendidik dijelaskan pada pasal 31, yaitu menjunjung tinggi kebudayaan bangsa, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian, meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan bangsa. Dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang pertama, hak seorang guru dijelaskan dalam pasal 40 ayat 1, di mana pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang kedua, kewajiban seorang pendidik dijelaskan pada pasal 40 ayat 2, di mana pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk menciptakan suasana pendidikan yang dinamis, bermakna, menyenangkan, dan kreatif. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Baik, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari presentasi kelompok kami. Yang pertama, paradigma pendidikan guru adalah kumpulan hal-hal yang menyangkut tentang guru atau pendidik, misalnya standar menjadi guru atau pendidik yang baik. Yang kedua, dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, penyelenggaraan pendidikan ada beberapa prinsip yang harus dipegang, yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, paradigma pendidikan guru di Indonesia sebelum berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan ialah tatap muka, di mana peran guru sebagai perancang pembelajaran, pengelola pembelajaran, pengarah pembelajaran, sebagai konselor, evaluator, dan pelaksana kurikulum, di mana hak dan kewajiban seorang guru diatur pada UU Nomor 2 Tahun 1989 dan Pasal 31. Dan yang terakhir yaitu paradigma pendidikan guru di Indonesia setelah berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2003. Oleh karena itu, guru sudah seharusnya memiliki paradigma baru pendidikan, sehingga guru memiliki pola berpikir dan pola bertindak baru dalam memandang, menyikapi, dan melaksanakan pendidikan. Untuk dapat memiliki pola berpikir dan bertindak seperti itu, guru sangat perlu memahami konsep pembaharuan pendidikan dan konsep tugas-tugas guru pada masa pembaharuan pendidikan yang terbagi menjadi 3. Hak seorang guru dijelaskan dalam pasal 40 ayat 1, di mana pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.